Untuk yang non-muslim bisa mengikuti dengan tata cara ibadahnya, dan untuk yang muslim bisa mengikuti tata cara seperti yang saya ucapkan. Kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan susunan acara pada kali ini, yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ketua MGMP PPKN dan Pendidikan Pancasila Kota Depok. Yang keempat, sambutan dari Kepala SMP Negeri 7 Depok. Yang berikutnya, sambutan sekaligus pemberian materi yang akan disampaikan oleh dua pengawas kita yang sangat luar biasa, yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Suratno. Untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, lanjut saja kita ke acara berikutnya. Tadi sudah dibuka. Lanjut, yang kedua adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan untuk Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Di tengah-tengah gempuran modernisasi kepada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, pengurus dan peserta dari kegiatan NGMP PPKN dan Pendidikan Pancasila, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan dengarkan sambutan dari Ketua MGMP PPKN dan Pendidikan Pancasila ke Kota Depok, yang pada hari ini akan kita dengarkan sama-sama ibu kita yang sangat cantik, yaitu Ibu Aminah MPD. Waalaikumsalam, yang terbang. Untung ada lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 7 Depok, Bapak Dr. Andes Wahyu Hidayat. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang kami hormati Ibu Pengawas Pembina, Ibu Sri Juliani, Ibu Hajah Titik, yang di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu kedatangan di SMP Negeri 7 ya gitu ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini kali pertama yang kita jumpa secara live, secara ketemu langsung ya. Udah lama sejak pandemi. Mudah-mudahan teman-teman datang ke sini dapat ilmunya, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita datang dapat ilmu yang bisa kita wujudkan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Hidayat atas kesempatan dan tempat yang diberikan kepada kami, dan terima kasih kepada ibu narasumber, ibu pengawas kita, dan teman-teman yang antusias datang ke sini. Ya, walaupun jauh-jauh, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua di sekolah masing-masing. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh, ini luar biasa, Bapak kita ini sangat luar biasa dedikasinya, dan saya bilang ganteng sekali, yaitu kepada Kepala SMP Negeri 7 Depok, Bapak Dr. Andes Wahyu Hidayat MPD. Kepada Pak Wahyu, mangga dipersilakan. Tuhan Pak, enak banget nih bisa disawer nih kalau disebut ganteng gini. Ada. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pengawas pembina kita yang sangat luar biasa, ini ada Bu Sri. Kalau Bu Sri ini orang tua saya di sini, pengawas pembina sebelumnya lama dan alumni di sini Pak. Beliau angkatan pertama di SMP Negeri 7. Kemudian juga Bu Hajah Titi, juga tokohnya di MGMP PKN, karena sama-sama saya itu dulu di forum MGMP. Jadi kalau udah nulis soal segala macam, karena saya itu di ketua MGMP Bahasa Sunda, jadi berkalang di sana dengan pesan diri Bu Titik di PPKN-nya. Ini juga berbahagia sekali siang ini kita bisa kumpul bersama. Juga para pengurus MGMP PKN atau Pendidikan Pancasila yang sangat saya kenal, juga Bapak Ibu nih yang sudah hampir 2 tahun setengah jarang ketemu kumpul di tempat ini, di keluarga besar SMP Negeri 7 Depok. Dan alhamdulillah katanya sanggarnya kembali ke markasnya dulu beberapa tahun yang lalu, kata Pak Suratno, di 7. Dan alhamdulillah saya merasa senang karena intinya MGMP itu selain ada materi segala macam adalah silaturahmi juga, saling menyapa di antara guru-guru yang serumpun. Ini yang paling penting juga kepada Bapak Ibu guru Pendidikan Pancasila dan PKN. Silakan Bu, di payun di depan ini masih kosong, silakan. Iya, yang sudah berkenan hadir di sini, di yang orang Sawangan Bojong Sari, ini luar biasa perjalanannya, karena saya itu tiap hari PP dari Ciseeng pemandian air panas ke sini. Jadi merasakan bagaimana jam 4:30 berangkat, pulangnya maghrib dari sini karena ada sekolah pagi siang. Tapi berbahagia, yang intinya sehat selamat. Kita sudah insya Allah lepas dari pandemi dan sekarang mengalami pasca pandemi. Intinya pertemuan ini adalah mengembalikan lagi semangat, semangat pembelajaran. Kita rebut kembali roh yang sebelumnya rada hilang, bukan tidak rada hilang, malah hilang kayaknya ketika BDR PJJ ini. Apalagi kita di guru pendidikan Pancasila ataupun PKN ini adalah garda terdepan dari pembelajaran kurikulum merdeka dengan guru pendidikan agama. Saya lihat itu garda terdepan karena ujungnya adalah ke pembentukan pelajar Pancasila. Bersyukur saya di sini, kenapa? Di sini sudah dicanangkan sekolah toleransi SMP 7 dengan SMA 1 itu dicanangkan sebagai sekolah toleransi tingkat nasional. Nah, kesempatan nih Pak Alex dan kawan-kawan di SMP 7, kita jadi tuan rumah.
Intinya apa? Selain materi-materi tentang kegiatan belajar mengajar, saya ingin ada produk yang dihasilkan dari tim MGMP PKN. Minimal ada video pembelajaran yang bisa dipakai oleh lingkungan Kota Depok, oleh Jawa Barat maupun tingkat nasional. Tambah apa pakai drone-nya atau apa segala macamnya. Karena pasti kalau namanya bikin video, apalagi sekarang ada proyek, ini membutuhkan, tapi foto-foto juga hasil video yang terus-menerus. Ya. PSK itu harus dari setahun sebelumnya prosesnya minimal. Ya. Jadi terutama di dokumentasi. Jadi mohon mudah-mudahan Bu Titik, Bu Haja Titik, Bu Sri, rekan-rekan kita ini ada produk. Jadi mudah-mudahan dari lingkungan sanggar kita, insya Allah saya sangat terbuka untuk kegiatan-kegiatan di MGMP PKN juga di MGMP IPA ini. Mudah-mudahan menjadi yang terdepan di Kota Depok untuk kegiatan-kegiatan. Apalagi sekarang ada IKN, ada Kurikulum Merdeka, ada proyek. Saya lihat itu emang itu di pendidikan Pancasila sama di pendidikan agama. Karena itulah yang lainnya nanti akan, karena pembentukan karakter, intinya ke pembentukan karakter. Pakai sarana prasarana apapun yang ada di SMP Negeri 7 Depok. Ini adalah milik kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MGMP setelah kita BDR di mata pelajaran. Lanjut kepada materi dengan Bu Titik dan Pak Suratno, kepada Bu Sri Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMP Negeri 7 Kota Depok. Nah. Ya alhamdulillah ya, hari ini kita langsung aja ke materi karena ini sudah pukul 14 kurang 15 menit. Nah teman-teman, ada guru kelas 7, mungkin ada guru kelas 8, ada guru kelas 9. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa untuk implement guru kelas 8, guru kelas 9 pun turut terlibat di dalamnya. Antara lain pada saat menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, karena sekarang itu perencanaan pembelajaran ada yang lingkupnya, lingkup sekolah, ada yang lingkup kelas. Yang mana itu? Mungkin pertanyaannya begitu. Untuk menyusun perencanaan pembelajaran, diawali dari kita merumuskan CP menjadi TP. Capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Mungkin ada terpikir seperti itu. Mudah-mudahan tidak ya. Capaian pembelajaran itu untuk satu fase. Untuk 3 tahun. Kita fase D 3 tahun. Kelas 7, 8, 9. Berarti yang guru kelas 8, guru kelas 9 juga harus tahu. Mina dan teman-teman, hari ini kita awali kegiatan MGMP di tahun pelajaran 2022-2023 dengan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu mulai dari bagaimana kita memahami capaian pembelajaran. Muatan lagi, atau mungkin hari ini kita penyegaran lagi, seperti zaman dulu ya, P4 disegarkan lagi. Nah tentang implementasi kurikulum Merdeka juga kita anggap seperti itu ya, kita segarkan kembali ingatan kita tentang capaian pembelajaran. Dan nanti dengan Bu Titi nanti berdua tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, berarti
saya nggak susah-susah amat nih. Udah, yang khusus PPKN aja. Udah. Nah, kita segarkan kembali ingatan kita, apa itu CP? Kalau dulu di kurikulum 2013 ada KIKD, ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi KIKD, Bapak Ibu, yang ada adalah capaian pembelajaran. Ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Kelas 10. Fase F, kelas 11 dan 12. Nah, tadi dikatakan bahwa CP itu mulai dari PAUD kan, pendidikan PAUD. Nah, yang PAUD ini masuknya fase apa? A-nya tadi sudah di SD kan? Nah, PAUD adalah fase pondasi. Maka 7 juga boleh ya. Nah, jadi fase ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Jadi 1 CP untuk 1 fase. Berarti di SMP hanya ada 1 CP. Kalau tiba di SMP Negeri 7, maaf, pada pukul 13.00. Cara kita sampai di SMP 7 samakah? Pasti beda-beda ya. Yang naik sepeda motor ke sini, ada yang diantar suami ke sini. Ada yang diantar suami? Nggak ada. Guru PP kalau minta izin ke istrinya begini, "Ma, saya..." Oke, ya. Nah, ini anggaplah perjalanan seperti itu gitu ya. Untuk mencapai garis finishnya, untuk mencapai di SMP 7-nya itu bagaimana masing-masing caranya. Dianalogikan seperti itu. Kemudian tadi kenapa fase sampai ada 6 ya, 6 atau 7 fase. Kalau dimulai dari PAUD berarti 7. Nah, garis finishnya di mana? Garis finishnya adalah di fase F. Kira-kira gimana sih nih? Maksud saya ngomongnya kemana? Bapak Ibu, kemarin sering tanya, banyak yang tanya gini, "Bu, kalau misalnya dalam satu fase ini capaian pembelajaran belum tercapai bagaimana?" Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena garis finishnya nanti di kelas 12, bukan di kelas 9. Secara umum begitu. Oke ya, kita lanjut. Sarafnya pembiar. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk mencapai kita mau milih jalur apa, mau jalur cepat, mau jalur lambat, caranya bagaimana, itu ada keleluasaan. Bahkan alat yang mau digunakan untuk menempuh perjalanan itu dipersilahkan. Tapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, seterusnya. Lalu karakteristik pendidikan Pancasila itu seperti apa di sini? Baru di bawahnya elemen. Ya, elemen pendidikan Pancasila. Ada berapa elemennya Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu? Elemennya ada 4 ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian ya Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang mana yang tadi saya bilang CP umum yang ini diawali dengan kata-kata pada fase ini. Nah, kalau ada kata pada fase ini itu menunjukkan CP. Ini CP-nya. Banyak ternyata. Nah, sampai sini itu CP umum.
Ini yang nanti akan kita rumuskan menjadi TPTP. Lalu ada jauh, boleh? Pak Ratno disediain hadiah nggak yang bisa jawab? Balik lagi ke sini deh. Nggak ada yang mau pengen jawab? Nggak ada yang mau pengen dapat pisang? Garing ya. Ya. CP kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya? Langsung aja ya ke caranya deh. Di dalam capaian pembelajaran itu berbeda dengan KIKD dulu ya. Kalau KIKD, KD-nya terutama itu lebih mengacu kepada taksonomi Bloom. Tapi kalau capaian pembelajaran itu mengacunya kepada teori konstruktivisme menurut Wiggins. Nah, kalau di dalam teori konstruktivisme, memahami itu adalah level yang tertinggi. Dan menurut teori konstruktivisme bahwa pemahaman itu sifatnya dinamis, ya, tidak statis. Artinya pemahaman seorang siswa itu akan bergerak terus sesuai dengan pengalaman pembelajaran yang dilakukannya. Karena pemahaman itu dibentuk berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, pembelajaran harus kontekstual sekarang itu. 3 tahun kagak kenyang kan? Tapi kalau kita lihat nanti, ya, di CP itu yang untuk 3 tahun itu, nih, ini aja deh. Ini fase D elemen Pancasila. Ini baru 1 elemen loh ya. Coba mana yang lagi? Memahami. Apalagi? Menjelaskan. Pinter-pinter Bu Titi. Nanti. Sebelum menjelaskan, sebelum menganalisa, biasanya apa dulu? Memahami. Mengamati juga boleh. Nah, teman-teman, maaf ya, saya punya cara. Saya pilih kompetensi. Maksudnya apa? Untuk nanti kita tadi dari 1 kalimat aja ini ya, mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Kira-kira jadi berapa TP tuh? 3 ya Pak Alek? Bisa 3, bisa 4 Pak Jae. Ada lagi? Bisa berapa? Fase D elemen Pancasila. Nah, kita pisahkan dulu ya, mana kompetensi, mana konten. Nah, caranya begitu. Boleh pakai ini, saya bikin tabel. Capaiannya di sini, kita taruh kompetensinya ada berapa, kita hitung. Ya, kita pisahkan taruh di sini, kontennya taruh di kolom yang ketiga. Nah, dari sini nanti baru kita gabung-gabungkan menjadi TP, sekian TP. Pendidikan Pancasila di Baik. Sanggar SMP Negeri 7. Tadi Terima kasih, sukses selalu. menjadi beberapa TP. Ya. Ini saya contohkan seperti ini. Dasar negaranya belum dan seterusnya. Nah, kita bisa membuat tujuan pembelajarannya 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi Pancasila. Down lagi. Oke, demikian sudah mengikuti. Peserta didik mampu membedakan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila di kota. fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, maka kompetensinya di situ ada mengidentifikasi, ada menjelaskan, ada membedakan. Berarti menganalisa ya. Nah, makanya saya berharap nih Bu Amina dan teman-teman yang lain, nanti kita berkelompok. Kita bentuk 4 kelompok, ya. 1 kelompok merumuskan elemen
Pancasila. CP elemen Pancasila. Di situ ada berapa TP? Kelompok yang lainnya merumuskan CP elemen Undang-Undang Dasar. Kelompok yang ketiga merumuskan CP elemen NKRI. Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, Bhinneka dulu. Kelompok 4 merumuskan CP elemen NKRI. Jadi pulang punya empat-empatnya, punya Oke. semua. Tapi Demikian teman-teman nggak bisa terlalu mengikuti. capek kerja. Tidak capek Nah inilah kerja. salah satu manfaatnya MGMP. Kita bisa bareng-bareng. Terima Ya. kasih. Makanya rugi kalau nggak hadir di MGMP. Tapi saya yang sering nggak hadir. Demikian Jadi malu. untuk mengikuti MGMP PPKN. Sampai di situ bisa Pendidikan terpahami nggak? Pancasila. Terima kasih. Kalau Sukses itu selalu. nanti saya ulang lagi. Pendidikan Pancasila. Bisa terpahami ya. Depok. Kita